Bai Guanxing berbicara dengan acuh tak acuh, berdiri dengan bangga di atas Xiongguan, dengan mata yang luar biasa. Tetapi Putri Wenqing terkejut ketika dia mendengar kata-kata, kamu. Xiao Bai, tidakkah kamu kembali? Bai Guanxing tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Kita semua pergi. Tian Wudi akan kembali. Hal ini membuat Putri Wenqing cemas ketika dia berdiri di depan formasi teleportasi. Dia melihat ke Yu Tiangwan, gerbang megah yang tidak berperang selama bertahun-tahun, tetapi pernah menatap monster seperti itu, dan dia takut itu akan menjadi hujan berdarah. Qin Yichen juga memiliki ekspresi serius. Jalur Yutian memiliki keunggulan geografi dan bahaya alam, dan sulit bagi pasukan besar untuk menyerang. Dengan keuntungan memegang Xiongguan, itu cukup untuk memblokir beberapa kali kekuatan. Tetapi mudah untuk melawan invasi tentara, tetapi sulit untuk melawan beberapa tuan yang kuat, terutama keberadaan seperti Invincible, yang misterius dan bergengsi dan menakutkan. Selain itu, Bai Guanxing benar. Ketika mereka pergi, Yu Tiangwan takut akan masalah. Ketika Qin Yichen melihat ke kejauhan, meskipun dia tidak bisa merasakan aura yang tak terkalahkan, dia hanya merasa bahwa ada kengerian besar di langit dan alam semesta. Bumi, seperti hantu. Sampai aku dipenggal. Jatuh dari langit. Jika leluhur mengambil tindakan, setidaknya Shen Zengran dan pemetik bintang tidak dapat melarikan diri, kan? Qin Yichen kembali ke Wentian Pass dalam kerumunan, dan hanya Bai Guanxing yang tinggal di Yutian Pass sendirian. Ketika dia baru saja kembali, dia melihat Ke Tiangxuan telah mengundang leluhur bayi darah ke Wentian Hall dan secara pribadi menyajikan teh. Dan ketika mata kedua belah pihak melakukan kontak di seberang aula, Putri Wenqing tiba-tiba terpana. Shen Zengran dan King Star Cecer melarikan diri. Seharusnya tidak. Dengan kekuatan leluhur bayi darah, dapat dimengerti untuk takut pada yang tak terkalahkan. Tetapi raja dan jenderal itu adalah sampah di depan yang pertama. Bagaimanapun, Mu Qiyu, murid agung Muxinggong, juga seorang kaisar yang sempurna. Tetapi dia dibersihkan oleh leluhur bayi darah di sepanjang jalan. Tianxing, Wen Qing, kamu kembali. Setelah melihat ini, Ke Tiangxuan dengan cepat bangkit. Sejujurnya, dia merasa bahwa setiap kali dia bisa melihat pasangan ini, terutama ketika Tianxing Meng kembali dengan tangan dan kakinya utuh, itu adalah keajaiban. Lagi pula, klan Dike juga memiliki beberapa koneksi di alam semesta kuno. Belum lagi hal-hal yang diprovokasi Qin Yichen begitu besar sehingga mereka dapat menanyakannya dengan santai. Dan mereka bisa seperti pengkhianat. Kakek kedua. Ketika Qin Yichen dan Putri Wenqing melihat kesopanan, Ke Tiangxuan bertukar salam untuk sementara waktu, dan hanya menemukan bahwa orang yang paling penting hilang setelah semua orang duduk. Di mana Tuan Bai? Dia tinggal di Yu Tiangwan. Ke Tiangxuan berkedip, seolah-olah dia sedikit terkejut dengan hasilnya. Faktanya, Tuan Bai dan yang lainnya terkejut ketika mereka tiba-tiba pergi ke Yu Tiangwan. Bukankah ini akan kembali? Tuan, apakah Anda pergi untuk mengamankan Yutian Pass? Lalu mengapa gadis Anda kembali lebih dulu, dan tidak pergi untuk membantu suaminya? Kakek. Putri Wenqing tampak sedih. Meskipun kakek kedua benar, Xiao Bai memang merupakan penguat dari Yutian Pass, tapi... Putri Wenqing memandang leluhur bayi darah dan tidak tahan untuk mengatakan yang sebenarnya. Tetapi diseret oleh lengan baju Qin Yichen, dan dia tidak punya pilihan selain mengubah transmisi suara. Kakek, begini. Untuk mengembalikan leluhur bayi darah, Wood, menamparkan Tian Invincible ratusan kali. Putri Wenqing singkat dan padat, tetapi karena ini, hati Ke Tiangxuan, yang masih bingung sedetik, hampir berlalu. Siapa yang kamu bicarakan? Surga tidak terkalahkan. Ke Tiangxuan konyol. Dia menepuk meja dengan satu tangan, dan menutupi hatinya dengan kekerasan naik turun dengan yang lain. Tampaknya karena leluhur bayi darah ada di sampingnya, suaranya hanya sedikit lebih rendah, tetapi juga lebih serius, dan dia menatap Qin Yichen. Tianxing, kamu. Ke Tiangxuan tercengang. Dia masih berpikir tentang bagaimana bergaul dengan leluhur bayi darah, dan sebagai hasilnya. Sebelum dia punya waktu untuk dengan senang hati mengundang leluhur kaisar yang ganas untuk membantunya, dia dikejutkan oleh berita petir seperti itu. Itu tak terkalahkan. Ke Tiangxuan tidak cukup tahu tentang Tian Wudi, karena ketika Tian Wudi menjadi terkenal, klan kaisar Ke mereka masih klan Dewa Ke. Tapi dia hanya perlu tahu bahwa di alam semesta kuno, Invincible biasanya dibandingkan dengan putra Baize dan itu sudah cukup. Dan sampai batas tertentu, Tian Wudi lebih menakutkan daripada putra Baize. Belum lagi anak-anak Baize jarang bermusuhan dengan orang lain. Mereka benar-benar musuh. Ketika orang lain menamparkan Bai Guanxing, dia biasanya menamparkan balik. Tapi Heavenly Invincible berbeda. Bagaimana keadaannya saat ini? Putri Wenqing dianiaya oleh Baba dan tidak bisa menahan diri untuk tidak menundukkan kepalanya. Kaisar, Kaisar Realem. Alam Kaisar. Ke Tiangxuan terhuyung-huyung di bawah kakinya, dan jatuh tepat di kepalanya. Terbaring lemas di kursi dewa. Apakah ini akan membunuh klan Kaisar Ke-nya? Tidak heran Tuan Bai tinggal di Yu Tiangwan. Jika Tuan Bai tidak ada di Yu Tiangwan akan mati.
Adegan ini membuat Wenwan dan yang lainnya takut, dan dengan cepat melangkah maju untuk membuat hati Tianxuan, dan mau tidak mau bertanya, kakek, siapa Tian Wudi? Wenjing tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluh. Ya, siapa yang berani membuat nama seperti itu sehingga harus dipukuli sampai mati ketika keluar? Hati Tianxuan berkedut, dan sekarang dia bahkan tidak memikirkan Wenjing. Tak terkalahkan, putra semesta. Tidak ada latar belakang seperti ayah Bai Guanxing, tetapi reputasinya tidak kehilangan keberadaan Bai Guanxing. Dan Tian Wudi masih berada di ranah kaisar sekarang. Tianxuan tidak tahu harus berkata apa sama sekali. Tetapi ketika leluhur bayi darah melihat ini, dia segera bangkit dan berkata dengan suara yang dalam, saya akan berbicara dengan Tuan Bai. Tetapi melihat leluhur berdarah yang tidak stagnan sama sekali, Tianxuan mengerti mengapa leluhur berdarah itu tidak terlalu peduli dengan persahabatannya sekarang. Tidak heran leluhur bayi darah masih tidak mau tinggal di Wentian Pass, dan bahkan tampaknya berpikir bahwa dialah yang membiarkan Shen Zengran dan Raja Budidaya Bintang untuk melarikan diri. Dia masih menganggap leluhur bayi darah untuk memandang rendah klan Kaisar Qi-nya. Ternyata ada hal besar yang terlibat. Nenek moyang tinggal. Tianxuan meraih jantungnya dan berdiri tiba-tiba, dengan satu tangan terentang untuk memblokir. Suaranya bergetar hebat, seolah-olah dia bisa menahan ketakutan dan gelombang di hatinya. Tua, leluhur tua, semua pengunjung adalah tamu. Apakah ada alasan bagi klan saya untuk mengusir tamu? Tianxuan tahu betul bahwa leluhur bayi berdarah itu berkata bahwa dia sedang mencari Tuan Bai, dan dia siap untuk pergi. Tianxuan juga sangat terjerat dalam hal ini. Dia sebenarnya tidak mau meninggalkan bencana Invincible di Wentian Pass. Tapi masalahnya, Tianxing telah menamparkan Tian Wudi ratusan kali. Itu ratusan tamparan. Dan asapnya masih tak terkalahkan. Bahkan jika ratu yang menamparkan Yuan Tian di ratusan tamparan, klan Kaisar Qi-nya hampir tidak bisa memawanya. Tapi itu tak terkalahkan. Jurus Qin Yichen bisa dikatakan dipotong dulu baru dimainkan. Sekarang leluhur bayi darah itu sudah tiada. Dan Tian Wudi sudah menatap klan Gatke. Kecuali, Tianxuan juga mengusir menantu yang sangat disukai ini. Tapi ini tampaknya tidak realistis. Apa yang bisa dilakukan Tianxuan adalah menghentikan kerugian. Tian Wudi telah tersinggung. Leluhur bayi darah. Kekuatan tempur tirani ini. Tidak bisakah dia pergi? Dan leluhur bayi darah tidak akan berada di alam semesta selama bertahun-tahun. Dia bisa melihat pikiran Tianxuan. Tetapi dia tidak merasa bahwa dia sedang digunakan. Dia hanya menoleh dan tersenyum. Kamu memikirkannya sebelum kamu berbicara.